Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini akan menjelaskan sebuah request. Requestnya lama sekali sampai aku lupa siapa itu. Di paper kita di komentar video-video yang lalu ada itu. Lama aku belum sempat, sekarang baru sempat. Aku mohon maaf sebelumnya ya. Aku disuruh bahas tentang Injil Barnabas ya. Jadi aku kasih judul kali ini adalah ada apa? Ada apa dengan ya Injil Barnabas? Nih ya, ada apa dengan Injil Barnabas? Ini kajian kita. Lama ini, nggak tahu sudah beberapa waktu yang lalu belum aku penuhi, sekarang aku penuhi. Oke, begini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku menjelaskan ada apa dengan Injil Barnabas, aku akan menceritakan sebuah kisah yang aku alami, yaitu sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu lah. Pada waktu itu aku kedatangan tamu, yaitu seorang tamu, yaitu misionaris gitu ya, misionaris datang ke rumah, diantar teman. Beliau itu alasannya mengajak diskusi itu untuk mencari kebenaran ya, untuk mencari kebenaran. Beliau Kristen dari kelompok yang tidak mainstream ya, kelompok yang tidak mainstream, tetapi cara pandangnya juga sebetulnya untuk kasus ini sama gitu ya dengan yang tidak mainstream itu. Sekitar jam ba'da asar dia datang ke rumah, diantar teman jam 5 sore gitu. Kita ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba nggak tahu bagaimana ceritanya tentang kenabian. Itu tentang kenabian, karena dia juga tahu ya, artinya dia ya belajar gitu, dia misionaris yang menurutku cukup bagus, cukup lumayan cara pandang wawasannya gitu. Dari situlah tentunya dia belajar Al-Quran juga, dan dia mengatakan tentang nabi yang akan datang, yang di dalam Al-Quran itu namanya tertulis pada kitab-kitab yang terdahulu kan, gitu. Terus dia tanya di kitab, dia bawa apa, Injilnya gitu. Dia bilang begini, bahwa di Injil ini tidak ada satupun nama Muhammad, dia bilang begitu. Jadi intinya dengan Injil yang dia bawa, dia akan membantah informasi kenabian yang disampaikan oleh Al-Quran tentang sebuah nama yang itu telah tertulis pada kitab-kitab terdahulu, yaitu Ahmad ya. Otomatis dengan demikian berarti dia akan membantah kenabian juga, bukan hanya sekedar informasi nama seorang nabi yang akan melanjutkan estafet kenabian kan gitu. Lalu aku ngomong begini,
Sekarang kalau aku sih bisa menunjukkan bahwa nama itu ada, tertulis, tekstual tertulis. Namanya itu ada. Gitu loh. Tapi masalahnya, apabila Injil itu aku tunjukkan, kamu mau apa tidak? Itu masalahnya. Kalau soal kamu meminta aku untuk menunjukkan bahwa nama itu ada, tertulis di Injil, kitab-kitab yang terdahulu, ya, pada saat ini konteksnya Injil, ya, bisa, ya. Masalahnya, panjenengan Anda mau tidak menerima referensi yang aku gunakan. Aku bilang begitu. Dan akhirnya sepertinya dia penasaran. Kalau begitu gini, aku tunjukkan. Ada namanya. Nih di sini. Di Injil Barnabas. Nih. Ini Injil Barnabas, ini Injil lama ini, ya. Kertasnya masih kertas buram, sekarang sudah pada ini sobek-sobek ini. Lampunya hidupan deh. Kok gelap? Sobek-sobek gini. Ya, ini udah pada lepas ini. Ini yang lama. Setauku sih, setauku aku pernah tahu lihat ada yang cetakan lebih bagus, tapi sekarang sulit dicari. Ya. Ini di sini ada, di Injil ini ada. Lihatnya nggak dihidupin. Terus aku bilang begini, bagaimana mas? Terus dia bilang begini, aku pikir pintar juga dia. Tidak, Pak. Injil itu, dia bilang, Injil yang Bapak pegang itu tidak ditulis oleh Barnabas muridnya Yesus. Dia bilang begitu. Karena di sana itu yang nama Barnabas itu banyak, Pak. Nah, ini Barnabas yang mana? Ini bukan Barnabas muridnya Yesus. Setelah dia menjelaskan begitu, aku terus berusaha menjadi pendengar yang baik gitu. Oke. Terus aku begini. Oke lah mas. Sampean mengatakan bahwa Injil Barnabas itu ditulis oleh bukan Barnabas muridnya Yesus, karena yang namanya Barnabas itu di sana itu banyak. Barnabas yang mana gitu. Dan aku pikir itu argumen sampean, aku setuju saja. Seperti di sini nama Paijo itu juga banyak orang di sini tanah Jawa. Paijo yang mana kan gitu. Cuman yang aku minta begini mas, kenapa kekritisan itu tidak Anda arahkan kepada Injil yang Anda pegang sekarang? Injil kanonik yang Anda pegang sekarang itu sudah jelas. Dua Injil, Markus dan Lukas, itu sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Jelas-jelas bukan murid Yesus. Sekarang tinggal dua, Matius dan Yohanes. Ya kan? Aku ini belajar mengikuti pola pikir jenengan gitu loh. Matius dan Yohanes. Kenapa kekritisan sampean jenengan terhadap Injil Barnabas itu tidak juga diarahkan kepada Injil yang kanonikal? Sekarang bukankah di Israel sana itu yang namanya Matius, yang namanya Yohanes juga banyak? Kenapa Anda tidak berpikir, apakah benar kira-kira Matius yang menulis Injil yang dikanonik ini benar-benar Matius muridnya Yesus? Begitu juga Yohanes itu, apakah benar Yohanes muridnya Yesus? Sedangkan nama Matius dan Yohanes di sana juga banyak, seperti banyaknya yang bernama Barnabas. Akhirnya tamu terhormat saya diam. Diskusi selesai dan dia pulang. Ya sudah. Aku sekedar
melayani tamu, kita punya kewajiban untuk menghormati tamu, ya aku hormati. Dia ngajak diskusi mencari kebenaran, ya aku layani. Ketika kita beradu argumentasi nggak ketemu terus dia pulang, ya aku juga tetap tidak menjadikan itu sebuah masalah, monggo saja kalau mau pulang. Akhirnya diskusi itu selesai di situ. Ya, oke. Itu sekilas ceritaku tentang Injil Barnabas. Terus sekarang, kenapa sih Injil Barnabas ini menjadi seksi? Gitu ya. Menjadi seksi. Dan sekarang ini terjemahannya ini sulit dicari. Aku berkali-kali dapat pesanan itu untuk mencarikan Injil Barnabas sulit. Sampai di buku yang tukang loak juga aku tidak dapatkan. Nggak tahu apakah nggak dicetak ulang atau gimana. Nggak tahu, tapi yang jelas sulit dicari ini sekarang. Oke. Sekarang, kenapa Injil Barnabas itu begitu seksi? Ya, itu ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang memang Injil Barnabas tampil secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan. Mana kacamataku? Ini. Dia tampil secara terang-terangan. Kalau yang pertama ini sebetulnya sih tidak ada masalah, ya. Pertama, ini tauhid. Ya. Terus yang kedua ini penyalipan. Ya. Yang ketiga itu tentang kenabian. Kanjeng Nabi Muhammad atau estafet kenabian. Di sini ini. Ini sebetulnya titik tolaknya itu sebetulnya di sini, di 3 ini. Cuman sebetulnya yang paling fundamental itu penyaliban dan estafet kenabian. Kenapa? Kalau tauhid ini sebetulnya kalau teman-teman Tritunggal itu benar-benar taat terhadap Alkitab, ya. Masalahnya kan mereka lebih taat kepada dogma. Kalau mereka taat terhadap Alkitab ini, mereka juga tauhid, karena Alkitab ini juga mengajarkan tauhid, nggak pernah mengajarkan Tritunggal gitu loh. Markus 12:29 itu jelas, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, Ehad. Yang masalahnya kan kata Ehad mereka putar balik lagi, ya biasa begitu. Mereka putar balik lagi bahwa Ehad itu bukan satu, nanti dibedakan dengan Yahid gitu. Saranku gampang saja sih, kalian kan bukan orang Israel yang punya bahasa itu, tanyakan saja sama orang Israel sana Ehad itu apa. Apa dalam otak kesadaran mereka kata Ehad itu artinya apa gitu loh. Karena kalau benar itu Tritunggal, seharusnya orang Israel sebagai saudara tua Islam dan Nasrani yang sekarang menjadi Kristen, itu saudara tua kita loh. Seharusnya Israel juga Tritunggal, buktinya tidak. Kan simple sebetulnya. Itulah yang namanya kalau di dalam Al-Quran itu tahrib. Tahrib itu merubah kitab suci ada dalam 2 dimensi. Tahrib yang langsung teksnya dirusak, atau teksnya tetap tetapi tafsirnya dirusak. Nah, ahad itu teksnya tetap tapi tafsirnya dirusak. Menjadi apa? Kesatuan, bukan satu. Begitu. Dan itu Al-Quran sudah memberikan penjelasan tentang itu. Dan aku kalau nggak salah, meskipun belum secara khusus, tapi aku sudah menjelaskan tentang tahrib, perubahan-perubahan kitab-kitab terdahulu itu, bagaimana proses terjadinya. Ya, jadi sebetulnya kalau tauhid ini masih tauhid kitab-kitab sekarang ini, yang Injil yang ada sekarang ini. Tapi oke lah, karena dihubungkan dengan dogma, ya, maka tauhid ini juga menjadi seksi. Jadi ya di Injil Barnabas itu 3 ini yang menjadi fundamental, dia berhadapan langsung dengan kekristenan. 1 nilai-nilai tauhid, yang kedua kisah penyalipan nanti, yang 4 estafet kenabian. Ini masalahnya. Tuh. Oke. Kita buka satu persatu ya. Satu persatu. Tentunya tidak semua ya. Aku juga sudah lama nggak baca buku ini ya. Mudah-mudahan masih ingat. Agak sulit bacanya, tidak semudah baca yang kanonik ya.
Kanonik. Kalau kanonik itu kan gampang gitu ya. Nih, aku jelaskannya gini aja ya. Di halaman 53. Nih. Nampak? Ini. Halaman 53 yang aku kasih merah ya. Sorry. Dia tulis begini. Adam setelah meloncat ke atas, di atas kakinya telah nampak di udara suatu tulisan bercahaya seperti surya yang berbunyi, hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah itu. Ini menjelaskan sekalian tauhid dan sekalian estafet kenabian. Nama Kanjeng Nabi disebut secara tekstual. Ya. Oke. Aku pilih-pilih dulu nih karena ini sudah sobek-sobek. Buku lama ini. Berikutnya ini di halaman 57 ini yang 41 ini ya. 41-nya ketutupan ini. Di halaman sini 41 apanya ini ya, jenis suratnya atau apa gini. Ini kan 42. Halamannya 57. Nampak deh? Ya, ini 41 ini halamannya di 52. Ini yang 42 kan? Aku baca begini. Adam sementara berputar menoleh telah melihat tertulis di atas pintu gerbang itu, hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Tadi disebutkan ya, ini disebutkan lagi 2 kali sudah. Terus, nah aku harus memilih dan memilah lagi yang penting-penting aja ya. Nah ini ada yang menarik ini. Ini ada yang menarik. Ini halaman 130. Ini tanya jawab Yesus dengan pejabat agama. Ini ya. Pejabat agama itu menjawab. Tapi dia menjawab dengan pertanyaan. Begini loh. Pejabat agama itu menjawab, sesudah kedatangan pesuruh Allah itu, akankah datang nabi-nabi lain? Maksudnya dia tanya kepada Yesus, pesuruh Allah yang dimaksud itu kan yang Nabi Muhammad. Setelah datang pesuruh Allah itu, akankah datang nabi-nabi lain? Yesus menjawab, tidak akan datang sesudah dia nabi yang benar diutus oleh Allah. Tetapi akan datang sejumlah besar nabi-nabi palsu. Pada waktu itulah aku bersedih. Nih, ya. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang percaya nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi, ya, teman-teman Islam. Kalau aku kan belas ora percaya, ya. Dongeng seperti itu aku nggak percaya, ya, karena nggak didukung Al-Quran. Ya, kalian perlu baca ini. Ya, kalian nanti posisi kalian terhadap Injil Barnabas itu bagaimana? Percaya atau enggak? Ya, karena begini, pejabat agama itu menjawab, sesudah kedatangan pesuruh Allah itu, akankah datang nabi-nabi lain? Yesus menjawab, tidak akan datang sesudah dia nabi yang benar diutus oleh Allah. Nah, berarti sudah kataman nabi kan? Al-Quran bilang kata Nabi Muhammad kataman nabi, nabi penutup. Tetapi akan datang sejumlah besar nabi-nabi palsu, pada waktu itulah aku bersedih. Artinya kalau ada nanti nabi-nabi yang dianggap nabi datang, itu nabi palsu gitu loh. Jadi nggak ada nabi lagi, itu nggak ada gitu loh. Kanjeng Nabi Muhammad itu penutup, the end, ya wes. Jangan lagi dimulai berapologi dengan gaya-gaya yang kadang-kadang gaya-gaya memaksa. Oh itu Kanjeng Nabi Isa turun lagi bukan sebagai nabi. Nah, sekarang kalau bukan sebagai nabi, sebagai apa? Memang dia sudah pensiun jadi nabi. Kok aneh. Kecuali Anda tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi Isa itu nabi. Kalau dia turun lagi apapun namanya, dia tetap aja nabi. Jadi apologet yang kadang-kadang menggunakan dalil seperti itu tidak menggelikan lah. Kalau apologet muslim gunakan dalil, oh itu nanti datangnya bukan sebagai nabi gitu. Karena dia mau menghindari kataman nabi yang sudah disampaikan Al-Quran.
Kata para nabi itu Nabi Muhammad, tutup. Sudah, selesai. Nggak ada titik apa koma juga nggak ada. Titik, sudah. Oke, ya. Disebutkan begini. Sekarang begini. Ini tanya jawab ya. Yesus menjawab, nama dari Mesias itu adalah terpuji, admirable, karena Allah sendiri memberinya nama itu ketika dia telah menciptakan rohnya dan menempatkannya dalam sebuah kemuliaan surgawi, in a celestial splendor. Allah bersabda, tunggulah Muhammad, karena demi engkau aku berkehendak untuk menciptakan surga dunia itu dan jumlah besar makhluk. Tentangan itu aku jadikan suatu hadiah kepadamu, akhirnya bahwa siapapun akan senang kepada engkau akan diberkati, dan siapa saja akan mengutuki engkau akan dilaknat. Apabila aku akan mengutus engkau ke dalam dunia itu, aku akan mengutus engkau sebagai 130, sebagai, ini lompat-lompat ini, sebagai, dalam hal itu berkata Yesus, dengan nama Allah. Ya, kalau di Arabiunkan ya Bismillahirrahmanirrahim itu. Oke, tuh aku jelaskan sekarang. Ini yang ambilkan yang penting-penting. Ini lagi ya, halaman ini halaman 222 ya. Suratnya nomor 163 nih. Nampak tuh? Nih. Nih. Ya. Aku bacakan ini ya, Para pengikut menjawab, "Oh guru, siapakah gerangan orang itu yang engkau katakan? Dia akan ke dalam dunia ini." Yesus menjawab dengan kegirangan hati, "Dia ialah Muhammad, pesuruh Allah. Dan ketika dia mendatang ke dalam dunia ini, genap bagaikan hujan membuat bumi memekarkan buah, apabila untuk waktu yang lama hari tak hujan. Bahkan demikianlah dia akan menyebabkan terwujudnya amal-amal baik di kalangan para manusia melalui rahmat berlimpah ruah yang akan dibawanya." Nih, ya. Jadi dia sebut tekstual, dialah Muhammad. Nih. Oke. Tauhid sudah, estafet kenabian sudah ya, namanya sudah disebut. Sekarang penyaliban. Sebentar, aku carikan dulu pelan-pelan. Jadi 3 inti itu sebetulnya di sini yang tanpa tedeng-aleng-aleng, tanpa basa-basi langsung berhadapan dengan kekristenan. Itulah mengapa dunia kekristenan juga menekan, menggencet, atau dengan bahasa apa, memaksa Injil Barnabas ini sebagai sesuatu yang harus diberikan perlawanan secara gigih, gitu loh. Ya, mana lagi nih? Sebentar, tentang penyaliban. Nih, di sini yang disalib Yudas, ya. Ini ya, di halaman 279 nih. Ya, 279 ya. Nih, Yudas menjawab, "Tuhan, percayalah kepadaku, jika engkau memutuskan aku mati, engkau akan berbuat suatu kesalahan besar, karena engkau akan membunuh seorang manusia tidak berdosa. Mengingat bahwa aku ialah Yudas Iskariot dan bukan Yesus. Dia adalah seorang tukang sihir, lalu dengan kelicikannya telah demikian menjelma kepadaku." Nah, ini ceritanya ketika Yudas memberikan pembelaan, bukan aku ini Yudas gitu loh. Aku dari sihir menjelma seperti Yesus gitu ya. Ketika mendengar ini, gubernur itu telah kaget sangat sehingga dia mencoba berusaha untuk membebaskan. Oleh karena itu gubernur itu pergi keluar lalu sambil tersenyum berkata, "Dalam perkara orang ini sekurang-kurangnya orang ini adalah tiada patut mati, tetapi lebih baik dikasihani." Orang ini mengatakan, ujar gubernur itu, bahwa dia bukan Yesus, tetapi si Yudas gitu loh, yang telah menunjukkan jalan bala tentara untuk menangkap Yesus, dan dia mengatakan bahwa Yesus orang Galilea itu dengan kelicikan sihirnya demikian menjelma kepadanya.
Kan Yudas yang disuruh sebagai guider ya untuk mencari Yesus itu. Nah, di sini dia diserupakan dengan Yesus, dari Yesus yang disalib. Ini ada yang bagus ini ya. Nah, ini halaman 281 ya. 281. Apa katanya? Begini. Yudas sungguh tidak berbuat sesuatu selain hanya berteriak, Allah, kenapa engkau telah meninggalkan daku? Karena penjahat itu telah melarikan diri sedangkan aku mati teraniaya. Sama kan? Di Injil kanonik kan begitu. Cuman di situ Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, tapi kalau di sini yang berucap begitu Yudas, karena Yudas yang disalib, yang sudah diserupakan wajahnya seperti atau menjelma menjadi sama dengan Yesus. Tuh. Ya. Oke, sudah cukup. Oke, aku kira itu aja yang penting ya. Yang penting aku sampaikan dari buku ini. Ini bukunya kalau nggak hati-hati sudah robek nggak karu-karuan. Tuh. Buku ini telah dibantah juga. Ini bantahnya. Ya. Ini bantahnya. Ya. Ini sudah dibantah ini dan untuk referensi lumayan bagus. Cuman begini, kalau buku ini digunakan secara standar, ya, artinya apa? Cara membantah buku ini, dia juga akan membantah ini secara otomatis. Ya, aku sudah lama ini nggak baca ini dikirim teman. Aku baca kesimpulannya aja ya. Kalau kesininya terlalu banyak ini ya. Ini merah-merah. Aku kalau yang penting baca buku aku tulis yang merah, garis merah seperti ini, ya. Terlalu banyak. Aku lari ke kesimpulannya saja. Ke kesimpulan saja. Seperti yang aku bilang tadi. Aku ulangi. Injil Barnabas itu telah dibantah oleh seorang penulis. Ini bukunya, ya. Nih, oke. Dan aku katakan, kalau teknik membantah yang digunakan dalam buku ini itu digunakan untuk membantah Injil Barnabas, maka sebetulnya dia juga akan membantah Injil kanonik. Ini, ya. Oke, kita menuju sekarang ke kesimpulan. Kita sekarang masuk ke kesimpulan. Banyak kesimpulannya, 1, 2, 3. Ada 8 kesimpulan. Aku pilihkan yang paling aja, menurutku urgent ya, supaya nggak terlalu panjang durasinya. Nanti kuotamu habis lagi nanti. Banyak yang protes kalau terlalu panjang. Begini ya, aku baca yang ketiga ya, kesimpulan ini ya, yang ketiga. Nih, nampak ya, ketiga? Oke. Begini. Tak pernah ada bukti bahwa Barnabas menulis sebuah Injil. Dan kalaupun pernah ada kitab Injil Barnabas sebagaimana disebut-sebut dalam Decreed Pseudo Glacius itu, maka pastilah bukan Injil Barnabas yang sedang disoroti ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tak pernah satupun pasal atau ayat dari Injil ini yang dikutip dibicarakan oleh bapak-bapak gereja perdana. Oke, dari 8 kesimpulan aku tampilkan 1 kesimpulan aja ya. Aku pilih yang kesimpulan ketiga. Oke, seperti yang tadi. Dia bilang begini, tak pernah ada bukti bahwa Barnabas menulis sebuah Injil. Nah, tak pernah ada bukti bahwa Barnabas menulis sebuah Injil. Sekarang aku minta klarifikasi. Matius, Yohanes, nama-nama yang itu tertulis juga sebagai nama-nama murid Yesus. Lukas dan Markus sudah tidak perlu kita diskusikan karena memang dia jelas-jelas bukan murid Yesus di antara yang ke-12 itu. Pertanyaanku sekarang supaya kita merujuk ke Yohanes dan Matius saja. Adakah bukti bahwa Matius dan Yohanes menulis Injilnya masing-masing? Tuh. Ada nggak bukti historisnya? Kalau ada,
dia lolos uji nggak bahwa itu yang menulis benar-benar si Matius muridnya Yesus dan si Yohanes muridnya Yesus, ya kan? Karena kan ini dibantah dengan bukti, nggak ada bukti Barnabas menulis Injil. Di sini ada nggak bukti bahwa Yohanes dan Matius menulis Injil? Kan gitu, harus fair, didudukkan pada di atas meja yang sama, gitu ya. Oke. Terus ini. Dan kalaupun pernah ada kitab Injil Barnabas sebagaimana disebut-sebut dalam Dekrit Pseudeglessius itu, maka pastilah bukan Injil Barnabas yang sedang disoroti ini. Nah, jadi dia bilang ada Injil Barnabas memang, tapi bukan yang ini, kata dia, ya. Kita ikuti lagi selanjutnya. Argumentasinya begini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tak pernah satupun pasal atau ayat Injil ini yang dikutip dan dibicarakan oleh bapak-bapak gereja perdana. Dia sudah memberikan cek kosong kepada bapak-bapak gereja yang bikin penyakitnya itu. Yang aku jelaskan kemarin. Doktrin Tritunggal itu produk bapak gereja. Dan itu diaminin saja tanpa kritik. Karena apa? Bapak gereja diberi cek kosong seolah-olah dia nabi setingkat dengan Yesus. Apa yang dia katakan diaminin saja. Nah, sekarang terjadi lagi tentang bahasan Injil Barnabas. Karena bapak gereja tidak menukil, maka dibilang tidak ada Injil itu. Kan jadi kacau. Pertanyaannya, argumentasi apa yang mengatakan karena tidak dinukil oleh bapak gereja sehingga itu tidak ada? Kan jadi kacau. Ya, kacau. Jadinya kacau. Kalau cara cara penulis ini membantah Injil Barnabas, maka bantahannya itu aku lagi juga sekaligus akan membantah Injil yang sekarang. Tuh. Oke. Terus begini. Tadi sudah aku jelaskan ya tentang tauhid, tentang penyaliban, tentang estafet kenabian. Terus begini, kamu tonton lagi video yang aku unggah tentang Injil, aku lupa, Injil sekelas hadis. Aku lupa judulnya. Yang jelas Injil sekelas hadis atau apa gitu, carilah ya. Sudah begitu banyak judul, aku nggak mungkin ingat satu persatu. Injil setara hadis atau Injil sekelas hadis, cari di sana. Nanti kamu tonton itu, kamu pahami dulu bahwa apa yang dikatakan oleh seorang dosen, itu dosen I3 loh ya, Institut Injil Indonesia ya, Pak Kahar itu namanya. Ya, dia seorang dosen, seorang pengajar tentunya di Sekolah Institut Injil ya. Kebetulan dekat dengan daerahku sini ya, satu daerah lah kami. Jadi bahwa Injil itu jangan disamakan dengan Al-Quran, tetapi dengan hadis. Begitu mereka bilang. Oke, sekarang bagaimana cara kita umat Islam mensikapi Injil Barnabas ini? Ya. Bagaimana kita umat Islam mensikapi Injil Barnabas ini loh, gimana? Kan itu intinya diskusi kita kali ini. Sebelum ke situ, aku mau jelaskan dulu ini. Ya. Supaya fair. Supaya kita ini diskusi lintas agama secara fair, Islam dan Kristen tuh fair gitu loh. Kita dudukkan secara fair. Sekarang baca Matius 4:23. Matius 4:23. Nih. Ya, baca di anumu. Ya. Baca di kitab Injilmu ini. Matius 4:23. Oke, punya aku tak baca ya, perhatikan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Ingat, dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, itu bukan poin yang perlu kita tanggapi. Begitu lagi di banyak ini. Di Matius 9:35, Matius 11:1 ya, Markus 1:14, aku bacakan Markus 1:14 ya. Markus ya.
1:14. Aku tulis begini supaya kita sama-sama fair. Kalian juga bisa koreksi ya. Markus 1:14. Gini, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Inti yang mau kita soroti di sini adalah sebuah berita bahwa Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu adalah memberitakan Injil. Nampak ini, Le? Memberitakan Injil ya. Lihat ini. Ini ya, memberitakan Injil. Nih. Ya. Dari kedua ayat ini intinya Yesus memberitakan Injil. Ya. Coba sekarang jawab pertanyaanku. Injil yang mana yang diberitakan Yesus? Tuh. Injil yang mana? Ini pertanyaan bersama. Bersama untuk umat Islam, bersama untuk umat Kristen, bersama untuk pewer-pewerku yang Islam, bersama untuk pewer-pewerku yang Kristen. Ya, tolong jawab. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Injil mana yang diberitakan oleh Yesus ini? Apakah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Barnabas? Injil mana yang diberitakan? Hah? Nggak ada yang bisa jawab? Ya PR untuk kalian semua. Yang jelas bukan Injil Matius, bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Yohanes, bukan Injil Barnabas. Tuh, Injil yang mana? Ya. Makanya kalau Al-Quran mengatakan tentang Injil, Injil mana itu yang diakui dan Injil mana yang itu ditolak. Oke. Sekarang kembali ke inti permasalahan kita. Bagaimana kita mensikapi Injil Barnabas ini? Saranku, seperti pesan Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kita mensikapi kitab-kitab yang terdahulu? Jangan ditolak semua dan jangan diterima semua. Gitu aja. Sama saja cara aku mensikapi terhadap 4 Injil kanonik ini. Sama saja. Kalau dia selaras dengan Al-Quran, kita terima. Kalau dia tidak selaras dengan Al-Quran, kita tolak. Gitu aja. Kenapa bingung-bingung? Jadi parameternya, induknya itu di Al-Quran ini. Batu ujiannya itu di sini. Dan ini memang agak repot ketika diterima oleh teman-teman yang cara pandangnya parsial. Kalau aku kan terintegral. Jadi begini, ya. Ini aku yang kitab-kitab top aja ya, Torah, Injil, Al-Quran. Nggak nampak. Oke, aku taruh sini aja lah, biar supaya jelas kalian. Ini begini loh, Torah, ya, Injil, Al-Quran, ya. Sebetulnya ada nanti juga Zabur dan segala macam, tapi kita top ini aja, ya. Ini Torah, Injil, Al-Quran, ini. Kalau aku tidak memandang parsial, ini semua adalah dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Yang kita kemarin itu diskusikan antara Allah dan Allah. Begitu. Nah, kalau yang pandangannya parsial, seperti ini kan parsial ya. Yahudi itu tidak mau menerima Injil. Diulangi oleh Injil juga tidak mau menerima Al-Quran. Itu cara pandang parsial. Orang Yahudi itu tidak mau menerima Injil. Orang Kristen juga mengulangi Yahudi tidak mau menerima Al-Quran. Orang Kristen menerima Torah. Orang Islam menerima Al-Quran, Injil, dan Torah. Itu cara pandangnya. Nah, aku sebagai orang Islam tentu memandang dia holistik, tidak parsial terpotong begini. Itu loh. Semua ini berdasarkan dari sumber yang sama. Loh. Jadi dia sama. Makanya kalau ada yang bilang
Yang mana plagiat? Sebenarnya kemarin ada diskusi tentang debat. Yang plagiat Bible atau Al-Quran? Ini yang bikin judul juga nggak tahu cerita ini mungkin. Bagaimana dikatakan plagiat orang dia dari sumber yang sama kok? Nanti kita bahas secara khusus lah tentang plagiat. Tetapi kalau cara pandang Anda parsial, berarti dia ada sebuah kecurigaan plagiat. Tapi kalau dia holistik, tidak. Kan begitu. Oke. Jadi, tidak ada keistimewaan dalam Injil Barnabas maupun dalam Injil-Injil yang lainnya. Sama saja kita perlakukan sama. Karena di sini ini juga tidak absolut ini. Ini ada kesalahan juga di dalamnya ini. Cuman kan aku nggak punya waktu untuk menjelaskannya. Jadi sama. Semua Injil di hadapan kita sama. Dia uji kesahihannya ada di Al-Quran. Gitu. Ada di Al-Quran. Karena ini kitab terakhir. Ya, ada di Al-Quran. Nih. Ya, kalau dia selaras dengan Al-Quran ya kita terima, kalau tidak ya kita tolak. Itu. Jadi kadang-kadang teman-teman Kristen mungkin kadang-kadang heran juga ya, kenapa kok standar ganda begitu? Ya iyalah. Nggak bisa kita tolak semua, nggak bisa kita terima semua. Karena tidak semuanya salah, tidak semuanya benar. Karena isi di kitab-kitab itu juga itu ganda, ada yang benar, ada yang salah, bercampur gitu loh. Makanya ketika Pak Kahar mengatakan bahwa Al-Quran, Injil itu jangan disamakan dengan Al-Quran tapi dengan hadis, ya yang dia maksud Injil yang sekarang itu, bukan Injil yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Isa untuk dikabarkan itu. Begitu loh ya. Sebagai contoh begini. Di Al-Quran itu ada tentang, di surat Al-Ma'idah kalau tidak salah, tolong aku dikoreksi kalau salah, itu cerita tentang bagaimana Kanjeng Nabi Isa itu membuat burung-burung dari tanah liat, dan akhirnya setelah dengan izin Allah, menjadi burung beneran. Itu ada di Injil Thomas. Dan Injil Thomas itu oleh teman-teman Kristen ditolak sebagai sesuatu yang apokrifa. Gitu loh. Tapi apakah setelah ditolak oleh kekristenan lalu kita tolak juga? Tentunya tidak dong, karena dia selaras dengan Al-Quran. Masalah kekristenan menolak itu urusan teman-teman Kristen. Masalah kita menerima itu urusan kita. Nah, kalau mau ini diketemukan, bagaimana duduk permasalahannya? Ya ketemu dalam sebuah meja diskusi. Gitu aja. Ya. Jadi, sekali lagi, tidak ada keistimewaan. Sama aja semua. Parameternya tetap Al-Quran. Ya. Cuman kalau dilihat dari keistimewaan dari sisi lain, ya itu tadi yang aku bilang, 3 itu tadi, bahwa Injil Barnabas itu secara terang-terangan tanpa basa-basi masuk untuk mengkritik kekristenan dalam konsep tauhid, dalam konsep penyaliban. Sosok yang disalib itu nyata-nyata bukan Yesus ya, tapi berdasarkan Injil Barnabas disebut Yudas. Begitu juga konsep estafet kenabian langsung disampaikan namanya tekstual Muhammad gitu ya. Kalau di perjanjian nama itu kan di Kidung Agung itu ya, dan itu sampai sekarang masih perdebatan antara Muhammadim itu ya. Sementara di sini di Barnabas dia tidak basa-basi langsung sebut Muhammad begitu. Oke, itu penjelasan dari aku ya, tapi inti dari semuanya tetaplah berpegang pada Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci di mana dia kesempurnaan dari kitab-kitab yang lalu. Standarnya di sana. Ya, Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quran menurut sunnah Rasul. Itu pesan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.